Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, ayuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat. Kita insyaallah di pertemuan kali ini akan membahas kitab kajian Nahwu Wadih yang jilid 2 ya. Dan di sini saya akan membandingkan dua versi Indonesia dan versi yang Arab ya tentunya. Kenapa? Karena yang versi Indonesia banyak salahnya. Nah, saya kalau mengkaji sesuatu langsung to the point ya. Saya nggak pakai basa-basi, langsung masuk kepada inti materinya. Jadi Nahwu Wadih jilid 2 ini adalah lanjutan dari materi kita Nahwu Wadih jilid 1 yang sudah pernah kita adakan beberapa bulan yang lalu. Gitu ya teman-teman ya. Dan insya Allah kitab ini adalah kitab ke-10 yang kita khatamkan. Ya, kitab ke-10 yang kita khatamkan dalam 2 tahun terakhir ini. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini Kuba alhamdulillah sudah menghatamkan sekitar 9 kitab yang berbeda ya. Sudah 9 kitab dalam waktu 2 tahun. Dan pengajian ya, bukan ngatamin sendiri ya, pengajian. Alhamdulillah sudah ada 9 kitab yang berbeda. Dulu pernah Ajrumiyah, Nahwu jilid 1, Durus Ulughah jilid 1 sampai 4. Kita juga pernah ngaji kitab Ushul Fiqh Tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin sampai khatam gitu ya. Banyak kitab-kitab yang kita khatamkan dan memang metode inilah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi metode yang tepat dalam belajar agama adalah menyelesaikan suatu kitab ke kitab yang lain secara berurutan, bertahap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ingin belajar agama lebih detail dan benar-benar yang sekarang istilah yang lagi keren hijrah gitu ya. Ini biar jadi pemuda hijrah nggak pernah hatam kitab, gimana? Kitabnya nggak pernah dihatamkan, kitab apapun. Ya berarti hijrahnya setengah-setengah Anda. Tidak ada komitmen untuk belajar. Kalau belajarnya cuman kajian-kajian tematik ya, tentang kesabaran, tentang pernikahan, tentang bagus. Tapi kalau nggak pernah hatamin kitab, ya belajarannya nggak urut, tidak sesuai dengan langkah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kalau mau mengikuti jejak para ulama dalam memahami agama, urut, pelan-pelan, satu persatu, kitab per kitab. Tuntas, nggak setengah-setengah. Karena yang merusak di kebanyakan manusia adalah yang mereka belajarnya setengah-setengah. Tahu bahasa Arab mau setengah-setengah. Kalau ditanya temennya langsung bergaya sok tahu. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Ya, bergaya sok tahu. Padahal dia ditanya kitab apa yang pernah hatam? Nggak ada. Di pondok dulu pernah tapi nggak hatam beneran, cuman ngejar kurikulum. Biar yang penting ikut ujian selesai. Biar dapat ijazah, udah gitu aja kan? Berarti ada yang salah dalam metode pembelajaran kita selama ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan meluruskan cara belajar yang lebih tepat, yaitu hatam kitab satu, pindah ke yang lain, dan ini yang dilakukan oleh guru-guru saya di Yaman dulu, seperti itu caranya, menuntaskan satu kitab demi kitab. Nah, dan bukan hanya itu saja, dulu guru-guru kami di Yaman juga selalu membandingkan kitab satu dengan kitab yang lain karena penelitiannya berbeda-beda naskahnya. Salah satunya di sini saya kasih contoh, kita pakai 2 jenis kitab, yang versi bahasa Arab dan versi bahasa Indonesia, untuk kita bandingkan. Itu ya teman-teman ya, karena ini kitabnya lumayan terkenal yang versi bahasa Indonesianya, banyak kalau dilihat di all shop banyak yang beli. Nah, setelah kita lihat ternyata yang jilid 1 banyak sekali kesalahannya dalam penerjemahan. Maka dari itu kita perlu untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian mana salah-salahnya. Ini ya teman-teman ya, dari awal dulu saya tekankan ini baik-baik. Kalau bagi Anda menghatamkan kitab itu terlalu sulit Ustadz, berarti mentalnya belum siap untuk itu ya. Anda harus siapkan mentalnya dulu. Kalau kata Al-Mutanabbi, wa ta'dhumu fi 'ainis sigharil saghairu wa tazhuru fi 'ainil 'idhamil 'adhaimu. Kata Al-Mutanabbi itu akan terlihat kecil, akan terlihat besar sesuatu yang kecil pada mata orang yang kecil. Dan terlihat kecil sesuatu yang besar pada mata orang yang besar. Maksudnya gimana? Saya ulangi lagi ya. Dan terlihat besar hal-hal yang kecil pada orang yang kecil. Sedangkan pada orang yang besar, hal-hal yang besar terlihat kecil. Wow, Zat bingung ya? Silahkan dicatat kalau biar nggak bingung ya. Dicatat kata-kata itu karena itu kata-kata yang penting. Bagi orang yang punya mental yang besar, kejiwaan yang besar, wibawa yang besar, punya semangat yang besar dan motivasi yang besar, hal-hal yang besar akan terlihat kecil.
Hal yang besar akan terlihat kecil. Tapi bagi orang yang mentalnya cemen gitu ya, gak punya semangat, belajar, aku ikut ini aja, nyantai-nyantai aja, nggak mau belajar kitab. Maunya, tapi kalau suruh hatamkan TikTok, terus nonton TikTok ya. Instagram, terus nonton Instagram. Berjam-jam habis waktunya buat Instagram, buat TikTok, buat Facebook, buat YouTube. Itu kalau waktu dipakai buat hatamkan kitab, banyak kitab dia hatamkan. Tapi sayangnya dia menghatamkan sesuatu yang nggak bisa hatam. Instagram nggak bisa hatam, Facebook nggak bisa hatam. Ya, apa yang didapat dari situ? Bukannya malah dapat pahala, malah ujung-ujung dapat dosa. Ini teman-teman ya, saya tekankan sekali lagi. Kalau mentalnya mental cemen, sesuatu yang besar gak bakal kuat dia. Karena sesuatu yang kecil kelihatan besar bagi dia. Oh, padahal kecil cuman, hatamkan kitab cuman 2 halaman. Berat bagi dia, sulit. Sholat sunnah 2 rakaat, sulit sekali. Karena dia kenapa? Mentalnya lemah. Mentalnya kecil, gak punya semangat, gak punya. Kalau kita itu dibanding para sahabat itu apa sih? Para sahabat Nabi itu perjuangannya luar biasa. Uangnya dihabiskan semua, hartanya, jiwanya disetorkan, nyawanya disetorkan, siap untuk mati. Kita apa sih? Ada nggak kita sampai 1/10-nya nggak nyampe, 1/100-nya pun nggak nyampe. Jadi kenapa perjuangan kita hanya dengan ngaji kitab aja berat, sulit gitu ya? Serius ini saya bilang ya, karena di masjid-masjid sekarang sudah jarang ada ngaji kitab. Masjid-masjid sekarang isinya apa yang dikaji? Beda udah. Mana ngaji kitabnya lagi? Nggak ada. Kita cari satu Indonesia, ada nggak masjid yang pernah hatamkan Sahih Bukhari? Sulit. Sahih Bukhari. Satu dunia bahkan paling cuman beberapa masjid bisa dihitung jari. Kenapa itu hilang? Tradisi yang dilakukan ratusan tahun oleh para ulama hilang. Di mana itu semua? Nah, ini makanya kita bangkitkan dari hal-hal yang kecil, kita mulai yuk menghatamkan kitab-kitab para ulama. Pelan-pelan, satu persatu. Ilmu itu diambil pelan-pelan. Tidak bisa sekaligus. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus akan hilang darinya sekaligus. Gak ada yang instan teman-teman ya. Gak ada yang instan. Kalau dia belajar instan akan hilang darinya juga secara instan. Itu kata para ulama disebutkan dalam kitab-kitab menuntut ilmu. Baik, kita akan masuk pada materinya ya. Penting banget ini saya tekankan ya. Dan saya tidak pernah peduli dengan jumlah. Saya tidak pernah peduli dengan kuantitas. Dalam Al-Quran sering disebutkan ya, atau di dalam Al-Quran banyak hal yang dikaitkan dengan masalah kuantitas, itu bukan patokan. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kisah pertarungan Talut dan Nabi Daud melawan Jalut, itu adalah kisah yang membuktikan bahwa kuantitas tidak bisa mengalahkan kualitas. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi di situ disebutkan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Bahkan mayoritas atau jumlah yang besar bisa memicu kepada kesalahan dan kesesatan. Dalam Al-Quran disebutkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti dan menaati mayoritas orang yang ada di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi jumlah saya tidak pernah peduli ya. Follower, kalau sekarang follower dan jumlah subscriber, follower itu jadi patokan orang tadi diundang atau tidak, orang tadi didengar suaranya atau tidak. Sekarang kayak gitu ya. Oh, kalau ini ada TikToker atau selebgram followernya 1 juta, didengar suaranya. Sedangkan orang yang belajar benar-benar agama, belajar benar-benar puluhan tahun atau belasan tahun dengan para ulama di Timur Tengah, pulang ke Indonesia followernya cuma 100, nggak didengar. Lihat, kebalik-baliknya sekarang ya. Jadi kalau Dajjal turun di zaman sekarang sudah enak. Medianya udah lempeng. Karena kenapa? Sudah gampang, tinggal ambil orang-orang yang followernya gede. Mereka cuma tinggal di-endorse Dajjal langsung. Banyak yang ikut ya. Jadi itu teman-teman, pentingnya sekali masalah lihatnya bukan di kuantitas, jumlahnya. Oh, ini followernya gede, wes aku ikut. Ini nanti kalau yang hadir makin sepi, wes gak usah ikut. Ini serius saya bilang dari awal ya, saya tidak pernah peduli. Alhamdulillah kita menghatamkan kita beberapa kali, walaupun yang hadir cuma 1 orang tetap saya ajar. Saya ajarin walaupun cuma 1 orang, gak pernah peduli saya. Mau yang hadir 1 atau 2 orang, ngapain pusing mikirin itu. Saya pernah ceritakan kisahnya Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh As-Sa'di gurunya. Yang hadir tinggal 1, Syekh Ibnu Utsaimin sendirian. Tapi dengan keberadaan Syekh Ibnu Utsaimin yang belajar sampai hatam dengan Syekh As-Sa'di, kemudian muncullah seorang Syekh
Ibnu Utsaimin yang mengubah banyak orang. Padahal dulunya adalah murid yang sendirian hadir dengan gurunya seterusnya. Itu pernah saya ceritakan kisahnya ya. Bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin konsisten belajar dengan gurunya sampai tuntas. Yang lainnya pada berguguran. Dan Syekh Sa'di nggak ada pikiran, wah aduh udahlah, males yang hadir cuma segini, wes bubarin aja kelas. Nggak ada kayak gitu. Terus beliau ajarin. Walaupun cuma satu orang. Baik, ini ya teman-teman sekalian ya, saya sampaikan dulu di awal karena ini adalah dasar pertama dulu. Mindsetnya diubah dulu. Dibersihkan dulu dari pikiran pandangan orang sekarang, apa? Orang sekarang, kalau jumlahnya banyak, oh ini bagus. Yang nonton sedikit view-nya di YouTube, gak usah ditonton karena jelek. Kita sekarang lihatnya apa? Jumlah, nominal, angka. Hati-hati teman-teman ya. Nanti ketika masanya Dajjal, nominal dan angka adalah kekuatannya mereka. Kita bukan di nominal. Hati-hati teman-teman ya, saya sampaikan dari sekarang. Baik, kita masuk pada pelajarannya. Nahwu hadits jilid 2. Loh, saat yang Nahwu hadits jilid 1 kemana? Nahwu hadits jilid 1 sudah kita bahas sebelumnya. Silahkan dicek di YouTube ya. Nah, sekarang kita di Nahwu hadits jilid 2. Konsep pembelajarannya gimana Ustaz? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Di sini akan saya jelaskan dulu pelan-pelan materinya, kemudian setelah nanti masuk di latihan, maka siapapun yang ingin menjawab atau ingin berinteraksi, silahkan bisa menyalakan mic-nya. Atau lebih tepatnya supaya teratur ya, klik tombol yang ini. Klik apa ini? Tombol tangan ya. Tombol tangan ini nanti jadi mengantri. Misalnya, ayo siapa yang bisa menjawab nomor 1, kayak gitu-gitu ya. Nanti kita praktekkan dengan fitur angkat tangan. Baik, kita mulai dulu langsung kepada materinya. Pelajaran pertama di sini adalah tentang taqsimul fi'l ila sahihil akhir wa mu'tallil akhir. Sebenarnya harokatnya itu salah-salah yang di atas ya. Dan juga ini salah, bukan taksim seperti ini, ada ya-nya harusnya ya. Banyak yang harus dikoreksi dari kitab ini sebenarnya. Taksimul fi'li ini salah, ila sahihil akhiri wa mu'talli pakai tasydid di lamnya. Bagi yang sudah punya kitabnya segera dikoreksi. Itu ya, barusan ya. Jadi yang kitab versi Indonesia ini banyak salahnya. Dan ingat teman-teman, itu tulisan yang versi Indonesia itu bukan ketikan komputer, itu tulisan tangan. Jelas ya? Itu tulisan tangan, bukan ketikan komputer. Kok bisa tahu Ustaz? Silakan dibandingkan sendiri sama ketikan komputer dan di situ bentuk hurufnya berubah-ubah, tidak konsisten. Kita masuk ya. Pembagian fi'il kepada sahih akhir dan mu'tal akhir. Apa itu maksudnya? Entar lagi kita jelaskan. Al-amthilah, dan untuk yang versi Indonesia ini banyak salah dalam penulisan hamzah qata' dan hamzah wasal. Contoh, al-amthilah ini harusnya hamzah qata'. Yang ini hamzah qata', bukan hamzah wasal. Jadi banyak kesalahan-kesalahannya. Oh ya, sebelum masuk juga saya ingin menyemangati dulu teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Saya kasih tahu dulu bahwa belajar bahasa Arab itu adalah investasi yang paling, kalau bahasa sekarang apa? Worth it gitu ya. Kalau anak zaman sekarang ya. Paling worth it. Investasi yang paling worth it untuk dunia dan akhirat Anda. Serius saya bilang kayak gini. Sekarang gini ya, saya kasih gambaran dulu. Mindsetnya dulu kita atur ini ya teman-teman sebelum mulai. Jadi, kalau saya tanya apa kenikmatan terbesar di dunia, pasti pada bilang, mungkin ada, ya saya ingin punya mobil keren, saya ingin punya rumah besar gitu ya. Semua pasti punya angan-angan di dunia ya. Saya ingin punya ini Ustadz, saya ingin punya HP canggih, saya ingin punya kamera yang wah. Kenikmatan kita ukur, kebahagiaan kita ukur dengan hal-hal tersebut. Betul? Tapi ingat teman-teman, atau mungkin ada yang kalau yang cowok atau cewek, saya ingin punya pasangan yang cantik, saya ingin punya pasangan yang ganteng, kayak gitu ya. Patokannya itu selalu. Hal-hal ini tidak salah, tapi ingat baik-baik bahwa semua kenikmatan tadi akan kalah dengan satu kenikmatan yang luar biasa di dunia. Apa itu? Nikmatnya menangis karena Allah. Antum kalau menangis karena Allah, hati-hati ya, saya ingatkan baik-baik ya. Ketika antum sampai menangis karena Allah, bukan karena utang, bukan karena masalah, bukan karena ditolak cewek, bukan karena ditolak cowok, bukan karena hal-hal duniawi ya. Menangis karena Allah, Anda punya kegiatan ini, ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan kenikmatan apapun. Antum kalau pernah merasakan ini,
Anda pasti setuju dengan saya bahwa ketika Anda menangis tersebut karena Allah, ketika Ramadan misalnya, ketika malam Lailatul Qadar, ketika hal-hal ketika sepertiga malam, sholat tahajud dan segala macam, atau membaca Quran Anda menangis. Ketika sholat Anda menangis. Karena Allah, murni karena Allah, bukan karena dunia. Itu nggak akan bisa dikalahkan dengan kenikmatan apapun di dunia. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Anda mau hitung dengan apartemen sekian miliar, nggak akan bisa mengalahkan kenikmatan menangis tadi. Kalau Allah cabut kenikmatan itu, nggak pernah Anda bisa merasakan kenikmatan menangis lagi karena Allah hilang kenikmatan itu. Makanya ketika di surga nanti, kenikmatan terbesar para penduduk ahli surga apa? Melihat wajah Allah. Dalam hadis yang sahih. Semua para ulama sepakat dalam masalah ini. Melihat wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi penduduk ahli surga. Sekarang kita masih belum sampai di situ, kenikmatan kita di menangis karena Allah, mengingatkan Allah, itu puncak kenikmatan tertinggi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tenang, hati gembira, stabil, itu ketika mengingat Allah. Makanya teman-teman, kalau pengen bisa menuju kepada kenikmatan tertinggi di dunia tadi, menangis karena Allah itu, harus faham ucapannya Allah. Bahasa Arab. Kalau nggak bisa, gimana? Makanya saya bilang tadi, belajar bahasa Arab adalah investasi terbesar yang bisa Anda lakukan sekarang untuk memperoleh kenikmatan terbesar di dunia. Serius saya bilang kayak gini ya. Makanya kalau Anda, bagi teman-teman yang mungkin, saya yakin semuanya pasti pernah merasakan menangis karena Allah. Saya yakin semuanya pernah. Tetapi kalau tidak pernah, Anda mungkin sulit memahami perkataan saya barusan. Tapi kalau Anda pernah, Anda pasti ingin mengulangi hal tersebut terjadi lagi. Di Ramadan lagi saya ingin nangis lagi Ustaz. Saya ingin ketika baca Quran saya menangis karena Allah. Ketika saya sholat saya ingin merasakan itu. Gimana kalau nggak paham ucapannya Allah? Gimana kalau Anda membaca teks Al-Quran seperti baca jampi-jampi, mantra yang Anda nggak tahu artinya? Ya gimana? Bagaimana Anda mendudukkan Al-Quran seperti hanya sekedar mantra? Anda dapat pahala, iya dapat pahala Ustaz. Tapi seperti Anda baca teks WhatsApp, chat WhatsApp, tapi nggak paham maksudnya apa. Ini penting banget teman-teman sekalian ya. Baik, kita masuk pada materinya. Banyak ngelor ngidulnya, di awal nggak apa-apa. Supaya menata mindsetnya biar pas. Kalau sudah pas, insya Allah lancar ke depannya. Nah, pembagian fi'il kepada sahih akhir dan mu'tal akhir. Apa maksudnya di sini? Di sini selalu pengarang memberikan contoh dulu, nggak dijelaskan maksudnya apa. Nanti akan menyusul ya. Kita lihat contoh-contohnya ya. Al-qasayyadu syabakatahu. Saya tanya teman-teman yang mana fiilnya, boleh langsung dijawab. Yang mana fiilnya dari nomor 1 barusan? Kata kerja. Alqa. Oke, kita tandain ya. Alqa. Nomor 2. Da'al maridut tabiba. Mana fiilnya? Kata kerja. Da'a. Memanggil. Terus. Nomor 3. Yalqal musi'u jaza'ahu. Yang mana fiilnya? Yalqa. Oke. Yalqa. Oke, sarwar rajul. Sarwar rajul. Ini betul gak sarwa di sini ya? Betul ya, sarwar rajul. Baik, sarwar rajul. Mana fiilnya? Sarwa itu ya. Oke, nomor 5. Tasfus sama. Fiilnya? Tasfu. Oke, nomor 6. Yadnu faslus syita. Itu bukan syata ya. Dikoreksi. Syita. Yadnu. Telah dekat musim panas. Oke. Secara arti di sini nggak ada salah dari bukunya. Secara arti tidak ada salah. Terus nomor 7. Khosya Muhammadun Rabbahu. Khosya. Lagi-lagi saya sampaikan di sini bukunya banyak salah dari apa? Penentuan hamzah qata' dan hamzah wasol, lalu penentuan alif maksurah dan ya. Di situ pakai ya, bukan alif maksurah. Bagi yang ada suara pantulan di mute ya. Bagi yang ada suara pantulan di mute. Baik. Nah, kalau misalnya ada pantulan itu berarti ada delay, jadi mikrofonnya menerima suara dari speakernya. Sehingga ada pantulan suara terulang-ulang. Jadi saran saya kalau ingin menghindari pantulan suara pakai headset. Itu. Kecuali mungkin speakernya sudah bisa menangkap kalau itu adalah pantulan suara, ada yang canggih kayak gitu, dia bisa mencegah feedback. Baik, nomor 8. Abghi ridal walidain. Mana fiilnya?
Abgi. Abghi. Nomor 9. Yabnil banna'u masjidan. Mana fi'ilnya? Yabni. Yabni. Adlamal makanu. Mana fi'ilnya? Adlama. Azlama. Ittaqadal misbahu. Mana fi'ilnya? Ittaqada. Ittaqada. Nomor 12. Yastahimmul ghilmanu. Mana fi'ilnya? Yastahimmu. Baik. Teman-teman mungkin ada di sini. Ustadz, saya masih nggak bisa membedakan mana fi'il, mana bukan. Di-mute ya, tolong ya. Suaranya kalau ada pantulan. Ini saya diri aja. Nah. Baik. Jadi, teman-teman sekalian, kalau masih bingung, saya kok nggak bisa membedakan fi'il dan yang lain, Ustadz, mundur kepada pelajaran Nahwati jilid 1 di YouTube sudah kita jelaskan. Ya. Itu sudah kita bahas tuh, masalah fi'il, masalah isim, masalah huruf, sudah kita bahas semua. Silakan Anda mundur ke situ dulu. Tapi insya Allah akan tetap mendapat faedah dari pelajaran sekarang. Baik, kita lanjutkan di sini. Pembahasan-pembahasannya, kalau yang di versi bahasa Arabnya seperti berikut ini. Nah, saya akan membahas yang versi bahasa Arabnya kalau ada kemungkinan kesalahan dari versi terjemah. Kenapa saya pakai versi terjemah? Untuk memudahkan antum. Kalau mau versi full bahasa Arab, saya biasa juga ngajar full berbahasa Arab ya. Tapi kan tujuannya bukan itu. Tujuannya buat memudahkan. Jadi kalau mau ikut kajian saya full bahasa Arab, ada acara-acara saya khusus sendiri. Saya ngajarnya full 1 jam berbahasa Arab, nggak bahasa Indonesia sama sekali. Baik, kita lanjut di sini ya. Alqa dan juga kata da'a, itu alqa diartikan memasang. Ya, secara atau secara keseluruhan dia diartikan memasang, tapi alqa sebenarnya melempar ya. Arti sebenarnya melempar. Da'a memanggil. Kemudian ada kata yalqa. Yalqa beda dengan alqa ya. Dia dari kata laqiya yalqa, menemui, mendapatkan. Itu beda wazannya. Nah, 3 fi'il barusan ya, kita tandai dulu. Apa saja di sini? Alqa, da'a, yalqa. Baik. 3 contoh kata barusan semuanya adalah fi'il dan semuanya berakhiran huruf apa itu kalau kita lihat? Apa akhirannya ini? Ilah. Akhirannya apa? Huruf. Huruf kan ada alif, ba, jim, dal. Apa ini? Akhirannya huruf. Bagus. Ada yang bilang ya, ada yang bilang alif. Saya koreksi dulu ya teman-teman ya. Saya koreksi dulu teman-teman ya. Karena kita dulu ngajinya waktu kecil ngaji Iqra. Di Iqra ini pasti disebut apa? Ya. Nah, Ya. ini kita koreksi dulu. Ini bukan ya. Kalau di Al-Quran memang beda karena ada kaidah dalam Rosm Utsmani yang itu bisa dibaca ya. Tapi kita pisahkan dulu kaidah Rosm Utsmani dengan tulisan modern zaman sekarang. Jadi, itu adalah bukan ya. Tetapi apa? Alif. Alif itu ada 2 jenis. Ada yang melengkung begini, ada yang tegak. Oke? Dalam bahasa Arabnya alif maksurah dan alif mamduda. Ya, gitu ya. Secara bahasa Indonesia aja kita gampangnya alif melengkung, alif tegak. Yalqa, kalau nggak ada titik 2-nya itu adalah alif. Kalau ada titik 2-nya adalah ya. Makanya tadi saya tegaskan beda antara alif dengan ya. Contoh, ya benil banna masjidan. Di contoh nomor 9 tadi, itu bukan alif, itu ya, harus dikasih titik. Lihat, pentingnya teman-teman ya, faham membedakan mana alif dengan ya. Gimana caranya Ustadz? Tinggal lihat harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya apa? Kasroh berarti ya. Ya. Kalau harokat sebelumnya fathah berarti apa? Yalqa. Ini harokat maka ini adalah alif. Tinggal lihat harokat sebelumnya. Kalau fathah berarti alif. Kalau sebelumnya kasrah berarti ya. Mudah ya? Ya. Baik. Da'a itu pakai alif tegak. Alqa itu pakai alif melengkung. Kenapa kok beda Ustaz? Nanti akan belajar antum caranya ya. Kalau yang udah belajar sorof sudah mengerti kenapa. Baik. Yang penting kita tahu dulu akhiran dari semua huruf tadi, semua fiil tadi, ya alif bengkong, alif lengkung, ya terserah ya nyebutnya apa. Kalau bahasa Arabnya alif maksurah. Semuanya berakhiran alif. Ini akhirannya alif, ini akhirannya alif, ini akhirannya alif. Jelas? Baik. Boleh di-mute dulu. Jadi kalau nggak saya minta berbicara, di-mute semuanya ya. Nah, nanti kalau berbicara, di-mute itu dimatikan mikrofonnya. Nah, dimatikan Pak. Mikrofonnya dimatikan dulu. Karena ada suara-suara dari luar masuk. Nah, dipencet ya. Logo mic ini dipencet. Nanti kalau giliran berbicara bisa dinyalakan. Setelah selesai, dimatikan lagi. Manual dulu ya. Baik.
biar teman-teman yang mendengarkan nyaman. Oke, itu bahasa Sunda alif bingkai gitu ya, saya nggak tahu bacanya gimana. Nah, fiil ini disebut dengan fiil mu'tal akhir. Oke, ingat namanya dulu aja. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Kita lanjut dulu. Sarwa, tasfu, dan yadnu. Kata kerja yang tadi kita sempat sebutkan ya. Kata kerja yang tadi sempat kita sebutkan, yadnu, tasfu, dan sarwa. Oke. Semuanya berakhiran apa di sini? Saya tanya. Wow. Wow ya akhirannya ya. Kita fokus di akhirannya. Sarwa akhirannya. Wow. Wow. Tasfu akhirannya. Wow juga. Wow. Yadnu akhirannya. Wow juga. Wow. Oke. Semua yang berakhiran wawu ini juga disebut dengan fi'il mu'tal. Apa tadi namanya? Mu'tal akhir. Oke, ingat dulu namanya, nanti kita jelaskan maksudnya. Baik. Berarti gitu ya. Kalau akhirannya alif, kata kerja tadi mu'tal akhir. Kalau akhirannya wawu juga kata kerja tadi disebut mu'tal akhir. Gampang ya. Baik. Berikutnya. Khosya bukan tadi abgho atau abghi tulisannya? Abghi ya. Oke, abghi dan yabni. Berarti ini seharusnya pakai akhiran apa? Ya, bukan alif. Jadi kalau yang punya bukunya dikoreksi, dikasih titik 2. Nah, dikasih 2 ya, gini ya. Khosya, abghi, dan yabni. 3 kata berikut ini berakhiran huruf apa? Saya tanya. Ya. Ya, semua kita tandai, lihat ya. Akhirannya Ya. ya, akhirannya ya, dan akhirannya ya. Baik. 3 ini adalah juga berakhiran ya semuanya, dan ini adalah disebut dengan apa tadi? Fi'il mu'tal akhir. Baik, kita catat ya, ada 3 huruf apa saja? Kalau berakhiran alif, kalau berakhiran wawu, dan Wawu. kalau berakhiran ya. Ya. Kita catat sekarang ya. Kalau fi'il tadi berakhiran alif, kita tandain di sini dulu. Alif, wawu, dan ya. Alifnya nggak hanya bentuk seperti itu, tapi juga ada yang berbentuk seperti ini. Nah, baik. Bagi teman-teman, Ustadz, ini saya sudah hatam di pondok, mungkin ada di sini, sudah pernah belajar gitu ya. Pelajari gimana mengajarkannya, mungkin bermanfaat buat Anda. Baik. Kemudian kata-kata azlama, ittaqoda, dan yastahimmu. Baik. 3 kata ini tadi sempat kita baca. 3 kata ini, apa akhirannya hurufnya? Beda-beda ya. Ada yang hurufnya apa terakhirannya? Mim. Mim. Ada yang Dal. pakai mim akhirannya. Ada yang pakai dal. Ada yang pakai mim juga. Oke. Tapi mereka punya kesepakatan. Apa kesepakatannya? Sama-sama bukan alif, sama-sama bukan wawu, sama-sama bukan ya. Kalau bukan alif, wawu, atau ya disebut dengan sahih akhir. Oke. Ada namanya sahih akhir, ada namanya mu'tal akhir. Entar lagi saya jelaskan secara pengulangan. Di sini teman-teman ingat baik-baik, Ustadz saya kayaknya belum nyampe sini. Pasti ada yang pikirannya gitu ya. Saya belum sampai. Ikutin dulu sampai tuntas ya. Kalau Anda mendengar ucapan seseorang. Kalau seseorang tadi belum selesai ngomong, ya belum ngerti maksudnya apa. Jangan dipotong. Gitu ya. Belum, ini kayaknya udah saya nggak cocok ini. Ada yang kayak gitu pasti. Ini sulit banget. Usah ikut. Padahal dalam syariat kita ditegaskan ya. Mala yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Yang tidak bisa digapai seluruhnya, diambil, tidak ditinggalkan seluruhnya. Nggak bisa seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Nggak bisa sholat berdiri, jangan tinggalkan sholat. Logikanya jangan, saya nggak bisa berdiri Ustadz, ya udah nggak usah sholat. Masa logikanya gitu? Tetap sholat walaupun duduk, walaupun berbaring, walaupun dengan isyarat. Sama juga belajar bahasa Arab. Saya nggak bisa kayaknya Ustadz, wis mentok ini kepala saya. Berarti Anda belum selesai tuntas belajarnya. Tuntasin dulu baru ngomong. Serius saya bilang ini ya teman-teman ya. Karena kendalanya orang yang nggak paham itu karena nggak menuntasin sampai selesai. Langsung dihukumi bahasa Arab sulit. Padahal bahasa lain lebih sulit. Anda belajar bahasa Korea lebih sulit. Jepang lebih sulit. Cina apalagi. Bahasa Prancis lebih sulit lagi. Bahasa Arab lebih mudah. Baik, kita lanjut ya sekarang dengan kaedah. Al-Qawaid. Masuk kepada kaedah ya. Oke, Ustaz, tadi disebut ada mu'tal akhir dan sahih akhir. Mari kita pahami apa maksudnya.
Fi'il mu'tal akhir adalah makana akhiruhu alifan, yang berakhiran. Alif, ingat kata-katanya. Akhir berarti berakhiran. Akhir berarti akhirannya. Kalau enggak alif, wawu, ya. Alif, wawu, dan ya ini, 3 ini ya, disebut dengan huruf, dalam bahasa Arab disebut dengan huruf illah. Atau kadang disebut ilat gitu ya. Illah atau ilat. Illah aja ya, lebih tepat. Ini disebut dengan huruf illah. Illah dalam bahasa Arab itu artinya penyakit. Jelas ya? Berarti kalau mu'tal kita sebut sebagai fi'il yang apa? Kalau di bahasa Indonesia kan? Berpenyakit. Oke, berpenyakit ya. Penyakitnya ada di mana? Di akhir. Di akhir dari sebuah kata. Penyakit. Ditangkap dulu konsepnya ini. Oh ya, ilah itu adalah penyakit. Penyakitnya apa saja dalam bahasa Arab? Huruf alif, huruf wawu, huruf ya. Oke ya. Saya selalu bilang kalau alif, wawu, dan ya ini biasa disingkat dengan apa? Ayu, gitu ya. Diingat ayu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ayu itu artinya cantik. Terkadang kecantikan memang penyakit ya Pak ya. Maksudnya penyakit membuat orang terfitnah. Terfitnah sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat karena yang berkaitan dengan ayu ini. Ya, biar cepat ingat kayak gitu caranya. Alif, wawu, ya. Yang cantik jangan tersinggung ya. Tenang saja. Baik, kita lanjut ya. Alif, wawu, dan ya. Ini adalah penyakit. Oke, kita lanjut sekarang ya. Yang sahih akhir, gimana yang sahih akhir? Oke, sahih akhir lawannya. Sahih itu artinya dalam bahasa Arab artinya apa? Sehat. Nah, gampang kan ya? Mu'tal artinya berpenyakit, kalau sahih artinya sehat. Kalau sehat gimana? Ya nggak mengandung penyakit. Apa saja huruf penyakit tadi? Alif, wawu, ya. Kalau nggak mengandung itu disebut sehat. Tapi ingat, di sini diikat dengan kata-kata sahih al-akhir. Sehat akhirannya saja. Akhirannya tok. Ini kalau di ilmu sorof nanti ada yang tipenya sehat semuanya. Kalau sehat nggak, bukan gitu ya kaitannya ya. Ini tadi cuma buat nginget ya, bukan saya bilang yang cantik terus berpenyakit gitu, enggak ya. Maksudnya penyakit itu fitnah gitu biasanya. Cantik itu memfitnah orang sehingga orang yang sebelumnya alim, soleh tiba-tiba jadi nggak soleh. Baik. Jadi akhirannya adalah salah satu dari huruf ilah yang 3. Bisa difahami kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kita rangkum lagi, kalau akhirannya alif, wawu, atau ya pasti mu'tal akhir. Kalau akhirannya bukan alif, wawu, atau ya disebut dengan sahih al-akhir. Sampai di sini dulu ada yang bingung, boleh ditanyakan sebelum masuk ke latihan. Gimana kaidahnya? Mudah ya? Kalau mengandung di akhirannya berarti tinggal lihat ujungnya apa. Itu. Tapi ini memang sebenarnya lebih tepatnya bukan akhirannya, lebih tepatnya akhir dari huruf aslinya. Ini definisi yang lebih tepat. Kenapa kok nggak dijelaskan gitu di sini? Karena ini buat pemula. Itu ya. Tapi kalau mau saya kasih tahu yang sebenarnya, itu definisinya harusnya makana akhiru hurufihil asliyah. Akhiran dari huruf aslinya. Huruf asli atau disebut dengan huruf akar atau huruf pokok. Huruf akar. Itu ya. Nah, tapi karena ini buat pemula, wis pokoknya simpel-simpel gampang, yang penting ngerti Ustaz gitu ya. Yang penting ngerti, wis pikirin nanti bingungnya. Baik, kita lanjut sekarang dengan latihan 1. Di latihan 1, kenapa kok saya suka yang versi bahasa Indonesia ini? Bukan karena ada artinya saja, tapi juga tata letaknya bagus. Orang yang buat ini, penataan letaknya cakep ya. Ada terjemahan wadih yang lain, versi yang lain, kurang bagus tata letaknya. Yang ini jauh lebih bagus penataan letaknya. Hanya ada salah-salah di penerjemahan. Kelemahannya. Dan salah penulisan. Baik. Suruh sebutkan mana fi'il sahih akhir dan mana fi'il mu'tal akhir. Kita mulai dengan yang perempuan-perempuan dulu saja ya. Klik nyalakan tombol tangan itu ya. Nah, yang siap ya. Kalau yang sudah siap silakan klik tombol tangan. Kita tanya. Filenya tidak bisa di-share ya. Filenya ini PDF-nya kita tidak punya izin legalitas dari penerbitnya. Jadi
Kalau yang versi Arabnya ini bisa dibagikan, karena ini biasanya boleh. Tapi kalau yang versi Indonesia ini, saya tidak punya mengantongi izin. Jadi ini cuman sekedar sebatas presentasi, bukan untuk dibagikan. Begitu ya, yang versi bahasa Indonesianya. Mohon maaf sekali. Jadi kalau yang ingin punya, PDF-nya nanti admin akan bagikan yang versi bahasa Arab yang berikut ini. Jelas ya teman-teman ya? Baik. Kita lihat di sini kalau yang versi Arab itu nggak ada harokatnya ya. Kita pakai yang gampang deh, bahasa Indonesia ada harokatnya biar mudah. Oke, yang versi ini. Baik. Di sini yang sudah angkat tangan baru satu orang ya, yang perempuan. Nungki, silakan coba cari 3 fi'il mu'tal dalam teks barusan. Nggak usah dibaca semua, cari aja. Kata apa? Silakan Nungki Pratiwi, ya. Yajri. Yajri. Oke, yajri adalah fi'il mu'tal. Mu'tal saya warna merah ya. Terus? Ya. Lakia. Lakia. Oke, yang ini lakia. Terus? Satu lagi. Dari? Waro'a. Bukan. Mana? Bukan, Waro'a? bukan. Betul, waro'a Bukan, betul. Waro'a betul. Waro'a. Saya kira waro'a. Ro'a ya, bukan wa-nya nggak masuk ya. Ro'a. Oh iya, Ro'a. Baik. Yajri, lakia, dan ro'a. Bagus. Kita pindah ke yang akhwat lagi, satu lagi ya. Yang akhwat, satu lagi saya pilih sesuai urutan angkat tangan ya. Nah, angkat tangan di sini Nina ya. Silakan Nina. Tunjukkan 3 fi'il sahih akhir. Silakan. Sahih. Khoroja. Khoroja. Kharaja. Oke, terus Yatanazahu. yatanazzahu. Betul. Akhirannya bukan alif, waw, ya ya. Akhirannya jim, akhirannya ha. Terus satu lagi. Nazoro. Nadhara ini ya. Bukan, ini yumatti'u nadharahu. Nadhara itu bukan sebagai fi'il, dia sebagai masdar. Itu masdar ya, bukan fi'il. Cari yang lain. Nadhara bukan. Nadhrahu itu ya, salah ketik, harusnya dha-nya sukun. Silakan cari. Yulatifu. Yulatifu boleh. Baik teman-teman, fokus dulu di sini. Silakan diturunkan tangannya semua. Ini saya klik turun semua ya, sudah cukup. Di sini warna hijau dan warna merah dan warna biru. Yang biru adalah tadi saya bilang biru sebagai fi'il sahih. Yang merah sebagai fi'il mu'tal. Oke. Sahih dan mu'tal. Baik. Kharaja. Akhirannya huruf apa ini? Huruf jim. Jim apakah huruf ilah? Huruf Bukan. Oke. Yatanazzahu. Akhirannya huruf apa? Huruf H. Apakah huruf ilah? Bukan. Oke. Yulatifu. Akhirannya huruf apa? Fa. Apakah huruf ilah? Bukan. Kalau ada yang bilang sulit, kebangetan ya. Insya Allah mudah ya. Insya Allah anak kecil bisa baca Iqra, ngerti ya. Akhirannya jim, akhirannya ha, akhirannya fa ya. Bisa semua, masa nggak bisa ya? Udah bisa ngaji Quran pasti bisa membedakan. Yang penting akhirannya, lihat akhirannya doang. Yang warna merah kita lihat akhirannya. Yajri. Akhirannya apa ini huruf? Ya. Huruf ya, bukan alif ya ini. Terus, lakia akhirannya? Ya. Alif. Ya. Oke, ro'a akhirannya? Alif. Seperti saya bilang tadi, tinggal dilihat harokat sebelumnya apa. Harokat sebelumnya kasrah berarti ya. Kalau harokat sebelumnya fathah berarti alif. Baik. Kita cari sekarang ikhwan ya. Ikhwan silakan angkat tangan yang siap. Cari 2 fi'il mu'tal akhir ya. Saya tunjuk yang paling atas dulu. Angkat tangannya ini sudah urut secara sistem yang paling duluan ya. Rafi, silakan Rafi cari. Mana fi'il mu'tal akhir? Ya. Fayurwi, Ustaz. Sayurwi. Fayurwi. Oke, yurwi. Fa-nya tidak ya. Terus? Nah, yurwi. Summa taghdu. Taghdu. Akhirannya waw. Terus? Yurwi Tar'a. akhirannya ya. Tar'a. Akhirannya apa tar'a? Akhirannya alif maksurah. Alif maksurah. Bagus ya. Kita tunjuk sekarang yang ikhwan. Satu lagi. Rifai. Cari sahih akhir. Silakan. Sahih akhir. Silakan Rifai. Dinyalakan dulu mic-nya. Mic-nya belum dinyalakan? Ya, dinyalakan mic-nya.
Mungkin nggak ngerti cara nyalakannya ya. Klik tombol ini ya. Tombol mikrofon ada ini. Nah, tinggal diklik. Silakan Mas Bagas saja deh. Mas Bagas Amarullah. Silakan Mas Bagas. Iya, Ustaz, cari fil apa, Ustaz? Fi'il sahih. Silakan. Fil sahih. Ya. Tashrabu. Tashrabu. Akhirannya ba. Terus. Iya. Satu lagi, Ustaz. Dua lagi. Dua lagi. Hmm. Waqafa. Waqafa. Betul. Terus. Kemudian yumatti'u. Yumatti'u. Oke. Sebenarnya masih ada lagi ya teman-teman ya, tapi di sini kita cukupkan dengan penyebutan ini aja untuk mempersingkat waktu. Silakan Anda cari lagi di situ masih ada beberapa ya. Ada tamilu, ada tadnu, ada taruhu, banyak jenis-jenis fiil yang lain. Banyak fiil-fiil yang lain yang ada sahih, ada juga yang mu'tal. Kita lanjut dulu dengan berikut ini. Latihan 2 ya. Perhatikan latihan 2, saya baca versi Arabnya dulu karena saya agak aneh dengan versi Indonesianya kok aneh ya. Kita lihat, kita baca ya versi Indonesianya ya. Jadikanlah tiap isim di sini sebagai fiil mu'tal akhir. Salah terjemahnya. Ada yang tahu salahnya di mana? Kalau kita lihat di sini, ij'al kullasmin minal asma'il atiyah fa'ilan. Dijadikan apa? Fa'il. Fa'il itu apa artinya? Kemarin sudah kita bahas di Nahwu jilid 1. Pelaku. Fa'il, subjek, pelaku. Pelaku. Isim ini dijadikan fa'il. Jadi Anda suruh mengarang sendiri kalimatnya. Nah, untuk seperti biasa, kita untuk mengarang kalimat ini kita lompatin. Kita lompatin dulu, kita cari yang selain mengarang kalimat. Kenapa? Kalau mengarang kalimat nanti kelamaan ya, lama mikirnya. Kadang orang mikir kalimat sampai 5 menit ya, nggak nemu-nemu. Saya tinggalin dulu ya. Mengarang kalimat, lompatin dulu, kita langsung masuk ke latihan 6. Latihan 6 ya. Ini juga kalimat sih sebenarnya ya. Sebenarnya semuanya isinya kalimat. Tapi kalau di Nahwu jilid 1 kemarin nggak ada membuat kalimat ya. Kita langsung lompat ke latihan 6 dulu aja. Perintahnya adalah, kalau versi Arabnya kita lihat dulu. Letakkan fi'il mudhari' kullan minal kulla fi'lin da' mudhari'a kulli fi'lin minal af'alil atiyati fi jumlatin mufidah wa bayyin ahwa mu'tallul akhir bil alifi am bil wawi am bil ya'i. Jadi letakkan ini di dalam kalimat sempurna sama ya dengan yang contoh-contoh tadi, tapi ini lebih gampang. Kenapa? Kalau yang tadi suruh mikir fiilnya sendiri, sekarang ini sudah disediakan fiilnya. Makanya saya lebih milih latihan 6 ini yang dipakai. Baik, tinggal Anda letakkan dalam kalimat. Siap ya? Lalu tentukan ini berakhiran alif, ataukah waw, ataukah ya. Gampang? Baik, silakan angkat tangan yang perempuan dulu ya, akhwat ya. Silakan akhwat yang sudah siap. Yang akhwat saja ya. Yang ikhwan turun tangan ya. Di sini nggak ada yang non binary ya. Yang non binary nggak boleh ikut ya. Non binary nggak jelas. Non binary dia mau perempuan apa laki-laki? Nggak boleh. Kalau non binary nanti bingung masuk toilet yang mana. Laki-laki apa perempuan bingung nggak punya toilet dia. Baik, sekarang kita masuk ke yang akhwat. Sifa. Sifa silakan. Ya, Tat. Rodia. Bikin kalimat, Tat. Iya, Rodia letakkan dalam kalimat. Gampang ya. Rela. Tinggal gimana berarti? Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu boleh ya. Radhiyallahu anhum. Boleh. Bagus. Apa Sini. Ustaz, itu bukan buat film mudhari'nya, Ustaz? Kenapa? Itu bukannya kita suruh bikin Oh ya, fi'il mudhari'nya mudhari dari ya. maju Maaf, itu. bagus. Terima kasih Mas Iya. Bagas. Berarti Rodia di sini motori. kita ubah jadi fi'il mudhari dulu ya. Bagus, terima kasih Mas Bagas. Saya juga gak fokus ya. Jadi kita ubah sini. Jadi gimana fi'il mudhari'nya? Yardallahu Yardallahu. anhum. Oke. Anhum. Yardallahu anhum. Apa jenisnya di sini akhirannya? Alif, waw atau ya? Iya, Rodia. Oke, aslinya ya ya. Ketika fi'il madi akhirannya apa? Ya, ketika fi'il mudhari akhirnya apa? Alif. Alif. Oke. Kalau terjadi seperti ini, yang dipegang yang mana? Yang ya. Bentuk aslinya adalah kalau enggak ya waw. Oh. Begitu ya. Ini bahasa sederhananya dulu, karena lebih rumitnya nanti ada. Ada yang rumit banget ya. Hah? Baik, ada yang lebih rumit dari ini. Bahkan ada, jadi ada yang alif bersembunyi, ada yang ya bersembunyi dalam alif, ada yang waw bersembunyi dalam alif. Nah, ini panjang-panjang banget kalau dijelaskan di sini nggak cukup karena itu materi ilmu qorof. Namanya bab i'lal.
Bab i'lal ya. Gak dipelajari dulu di sini. Wes pokoknya gitu dulu ya. Gak usah, "Ustaz, saya tahu ini maksudnya gini." Wes nanti dulu. Itu bab i'lal. Dipelajari di situ lebih detail. Ada alif bersembunyi dalam ya, ada alif bersembunyi dalam waw, ada waw aslinya adalah ya. Wes macam-macam nanti di situ. Sekarang kita pakai versi ini dulu. Kelas ya. Baik. Kita lanjutkan sako. Sako. Silakan yang siap. Ikhwan ya, kita pilih dulu ikhwan. Letakkan dalam kalimat. Silakan. Raffi lagi. Yang ikhwan yang lain mana? Ikhwan yang lain ya. Ada. Akhwat semua yang angkat tangan. Ya, silakan Masjid Fuad. Boleh. Masjid Fuad. Sako. Sako yasqi. Yasqi. Sako yasqi. Oke. Terus jadikan dalam kalimat, gampang kok. Cara meletakkan dalam kalimat tinggal dikasih apa? Fa'il, pelaku. Udah selesai. Kalau butuh maf'ul bihi dikasih, kalau enggak butuh. Yasqi. Yasqi Muhammad syaraban. Yasqi Muhammadun. Jangan bilang syaraban, kita ngasih minumnya ke siapa? Ghanamahu. Ghanamahu boleh. Ngasih minum kambingnya. Ghanamahu. Naam. Oke. Berarti di sini apa akhirannya? Akhirannya apa di sini? Kalau fi'il madhi akhirannya alif. Kalau fi'il mudhari'nya akhirannya apa? Ya, oke. Saya tanya di sini akhiran fi'il mudhari'nya saja ya. Baik. Oke, sekarang mungkin akan muncul di pikiran antum-antunna itu, kenapa Ustadz dibedakan? Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, kenapa? Nah, ini kapan-kapan nanti antum akan temui ketika dia bertemu dengan dhamir setelahnya, kata ganti. Maka akan terjadi hal-hal yang aneh. Atau dalam bentuk nasab, jazm yang sudah kita pelajari sebelumnya di jilid 1, kalau berubah jadi nasab jadi aneh, ketika jazm juga jadi aneh. Makanya disebut dengan penyakit. Kenapa kok disebut dengan penyakit? Karena dia menyelisihi kaedah yang sehat. Karena dia menyelisihi kaedah yang sehat. Contoh, kalau orang sehat, jalannya misalnya pakai kaki, begitu ya. Ketika orang sakit, keseleo, nggak bisa jalan pakai kaki, harus pakai roda. Menyelisihi kaedah. Itulah kenapa dibedakan mana sahih akhir, mana mu'tal akhir. Sekarang antum belum melihat keanehannya. Karena masih belajar dasarnya. Nanti kalau sudah jauh ngerti, oh iya Zat, nyata ini yang bikin bingung. Ya ini penyakitnya ini di sini. Kita lanjut dulu dengan sofa. Letakkan dalam kalimat ya. Akhwat dulu. Sekarang akhwat. Selang-seling. Ikhwan, akhwat. Aulian nisa ya. Silakan aulian nisa. Pokoknya boleh ngantri. Ngantri di sini. Ngantri klik tombol angkat tangan untuk memberi contoh. Untuk interaksi ya. Terus nanti kalau sudah selesai tinggal ditutup. Diturunkan tangannya. Itu. Silakan aulian nisa. Sofa. Yasful ma'u. Oke, fi'il mudhari'nya yasfu. Apa artinya yasfu? Bersih, jernih ya. Terus fa'ilnya al-ma'u. Artinya air bersih. Airnya jernih. Apa akhirannya? Wow. Wow, mudah ya. Ini adalah jenis mu'tal akhir. Kita lanjut. Hada. Yuk yang ikhwan sekarang letakkan dalam kalimat Mas Wahyu. Silakan. Hada. Ya, Mas Wahyu. Yahdillahu. Yahdillahu. Siapa? Yahdillahu ummatahu. Ummatahu boleh. Mudah ya cara membuat kalimat dalam bahasa Arab tuh gini doang ya. Jadi kata kerja disebutkan, predikat, kemudian sebutkan subjek, kemudian sebutkan objek, selesai. Nih saya kasih lihat SPO-nya. Yahdi predikat, Allah di sini lafdzul jalalah sebagai subjek, ummatahu objek. Mudah? Simpel sekali. Sekarang saya tanya, Mas Wahyu, mana huruf huruf ilahnya di sini? Huruf ilahnya itu Akhirannya ya. adalah ya sebagai huruf ilah ya. Baik. Seperti itu teman-teman, mudah sekali. Baik. Ustaz, itu Ya. umat bukannya umat Muhammad, Ustaz? Oh iya, ummata Muhammad ya berarti ya. Bukan ummatahu berarti. Ummata Muhammad Ya, gitu ya. Yahdillah ummata. Bagus koreksinya. Terima kasih. Umat di sini disandarkan kepada atau kita ginikan aja al-ummata. Baik. Ummatan. Kita lanjut ya. Da'a. Akhwat sekarang ya.
Kita tunjuk sesuai urutan di sini yang sudah bergabung. Anisya Dwi Rezki. Silakan. Da'a. Yada'ullahul mu'minina. Yad'ullahul mu'minina ilal jannah. Misalnya ya. Allah menyeru orang-orang mukmin kepada surga. Bagi di sini yad'u. Apa akhirannya? Huruf Waw. ilahnya adalah waw. Begitu ya. Jadi memang huruf ilah itu ada yang tampak di fi'il mudhari'nya, ada yang tampak di fi'il madhinya, yang jelasnya itu aslinya huruf ilahnya apa. Tapi buat pemula, pokoknya yang di akhir itu, kalau dia huruf ilah, sebutkan itu huruf ilahnya. Gitu ya, biar gampang. Lanjut. Sa'a. Kita lanjutkan dengan ikhwan sekarang. Yang lain ikhwan mana? Solin ini siapa? Silakan Solin. Sa'a. Nain Solin. Sa'a. Anak akhwat Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Akhwat. Sa'a. Apa fi'il Sa'a, mudhari'nya? Yas'a. Yas'a. Letakkan dalam kalimat berusaha. Apa berarti? Yas'a. Yas'ar rajulu. Yas'ar rajulu. Laki tersebut berusaha. Gampang teman-teman buat kalimatnya. Jadi kalau Ustadz saya udah belajar bahasa Arab tapi nggak bisa merangkai kalimat. Belum dicoba. Coba aja dulu. Kalau kesulitan, mudah kok ini. Tinggal dirangkai seperti itu. Yas'ar rajulu. Laki-laki tersebut berusaha. Terakhir, amia ya di sini. Amia. Kita tunjuk yang ikhwan ya. Kita tunjuk di sini. Fikram, silakan Fikram. Amia. Nah, Ustaz. Ya'mal. Ya'ma, oke. Ya'ma. Ya'mal imamu. Bukan ya'mal ya. Ya'ma. Ya'mal imamu. Imamu. Oke. Oh, imamnya buta gitu ya. Boleh. Ya'mal imamu. Baik. Kalau jadi ada jenis kata kerja seperti dalam bahasa Indonesia yang intransitif dan ada juga yang transitif. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Simpel pelajaran kali ini sebenarnya sudah selesai ya. Cuman di sini latihan-latihan untuk memantapkan. Tapi teman-teman perhatikan baik-baik. Di Nahwadah ini ada yang latihannya itu latihan meng-i'rab. Biasanya ada di akhir. Nah, teman-teman di sini belum menemukan di bab ini. Nanti di bab-bab yang lain ada meng-i'rab. Dan itu adalah latihan terpenting dalam ilmu nahwu. Saya tulis lagi ya. Apa latihannya tadi namanya? I'rab. Yang sudah ikut kajian Nahwadah jilid 1 kita, pasti sudah pada kenal ya latihan i'rab itu apa. Biasanya ada di akhir dan saya selalu mewajibkan harus ikut latihan i'rab. Karena i'rab adalah membuat kita faham kalimat tersebut membahas apa. Oh, jabatan katanya apa. I'rab itu membahas jabatan kata. Atau kita sebut juga sebagai posisi kata. Posisinya sebagai apa? Oh, jadi subjek. Oh, jadi predikat. Oh, jadi objek. Tapi dengan istilah-istilah ilmu nahwu. Begitu. Kemudian berikut ini. Ya, kemudian berikut ini yang di latihan 7. Sebagai latihan terakhir saja ya. Untuk yang mengarang kalimat yang lain di sini nggak usah. Kenapa? Anda bisa ngarang sendiri. Ya, kalau kita habiskan waktu ini membahas ini semua, waktunya nggak cukup untuk pembelajaran. Itu. Jadi sengaja saya hanya fokus di yang paling pentingnya saja, latihan 6 dan 7. Baik, teman-teman, silakan di sini kita terapkan dulu apa perintahnya. Kita baca versi bahasa Arab, ini latihan terakhir sebelum kita tutup materinya. ضع ماضي كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة وبين أهو معتل الآخر بالألف أم بالياء. Letakkan fi'il madhi dalam setiap fi'il tersebut. Jadi di sini dikasih lihat fi'il mudhari'nya saja, suruh cari apa fi'il madhinya. Lalu terangkan apakah ia mu'tal akhir dengan alif ataukah dengan ya. Lihat di fi'il madhinya saja ya. Di sini yang saya tanya fi'il madhinya saja. Nggak perlu bahas, Ustadz ini huruf ilahnya aslinya ya. Atau huruf ilahnya aslinya waw. Atau nggak usah bahas huruf ilah aslinya. Lihat yang kelihatan di tangkapan mata kita apa. Kenapa? Karena pembahasan huruf aslinya itu dibahas di materi i'lal di ilmu shorof. Kita nggak bahas itu sekarang. Karena agak rumit. Jelas ya? Baik. Kita lanjut. Ya baqa. Kita tunjuk sekarang siapa di sini yang belum. Syafa. Silakan Syafa. Yang mau nyoba langsung angkat tangan ya. Nggak saya pilih beda-bedakan sekarang. Ikhwan, akhwat, bebas semuanya. Angkat tangan. Bebas. Kalau mau nyoba ya. Silahkan. Ya baqa. Mari. Siapa sekarang? Asyafa ya. Silakan Asyafa. Ya baqa.
Hmm? Yabaqal muslimu Diubah dulu ke fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? baqa. Baqiya. Baqiya. Oke. Terus? Baqiyal yumna fi Surabaya. Oke, misalnya atau kita pakai nama yang terkenal aja. Siapa misalnya? Zaid ya. Baqiya Zaidun fi Surabaya misalnya. Nah, Zaid tinggal di Surabaya. Sebenarnya yabqa itu artinya menetap ya. Di antaranya juga artinya kekal. Enggak apa-apa dipakai buat ini, bisa-bisa aja. Lanjut sekarang. Ini apa? Huruf ilah akhirannya yaitu huruf Alif. ya. Oh ya. Ya, kita lihat yang di fi'il madinya. Kita fokus di fi'il madinya saja. Terus kita pindah sekarang dengan khairun nisa, RF khairun nisa. Yunadi. Ya, yang sudah masuk waktu maghrib silahkan dahulukan sholat maghrib ya. Ada. Nada. Nada begini ya. Terus kalimatnya Nadal umma ibnahu. nadal. Kalau nanti perempuan jadinya dihapus nanti huruf ilahnya enggak kita pelajari ya. Kita pakai yang polos dulu. Kalau itu nanti jadi nadatil ummu. Kita pakai al-abu ya. Nadal abu ibnahu. Wa Ibrahim id qala liqaumi Gitu ya. Baik. Nadal abu ibnahu. Apa akhirannya hurufnya di sini? Huruf ilah berupa alif. alif. Dan juga kita koreksi terjemahannya bukan berseru tapi apa? Menyeru, memanggil. Nada itu menyeru, memanggil. Ayah memanggil anaknya. Bukan berseru. Dia butuh objek. Baik, kita lanjut dengan yafna. Artinya binasa. Diubah jadi fi'il madhi lalu letakkan dalam kalimat. Mana ini yang lain? Yang nyoba itu aja. Mana yang lain ini? Harus berani nyoba dong. Masa nggak bisa berani nyoba? Coba ya. Dilatih. Ridwan. Jangan khawatir salah. Salah itu nggak didenda di sini ya. Nggak ada di penjara karena salah di sini. Silakan. Yafna. Mari. Mas Ridwan. Silakan. Buat aja kalimat bebas. Yafna. Mana Mas Ridwan? Ya. Fakna syaiton. Ya, yafna syaiton. Boleh. Setan binasa. Sebenarnya dia lebih kepada, ya benar sih, yafna syaiton boleh juga ya. Yafna syaiton. Tapi kan pakai fi'il madhi mas, bukan yafna. Apa fi'il madhinya? Fana. Fana atau fania? Fani. Fania. Fania, Fania. yafna. Fania syaiton. Syaitanu. Fana itu lawannya baqiya. Baqa itu ya baqi. Jadi kalau misalnya kita mau bahasakan baqiyal haqqu wa faniyal batil misalnya ya. Kayak gitu. Jadi biasanya kekal. Kalau yabqa itu kekal. Kalau fana itu tidak kekal. Binasa. Arti sebenarnya gitu ya. Fania syaitan sebenarnya ya boleh-boleh aja. Kita lanjut ya. Tadi akhirannya apa ini? Huruf ilahnya yaitu huruf apa? Huruf ya. Kalau Ya. nada tadi huruf alif. Kalau Alif. ya baqiyah huruf ya gitu. Ya. Jadi di sini dilatih membedakan mana ya, mana alif. Bentuknya mirip tapi bedanya di titik tadi. Kita lanjut. Yaqdi. Siti Nur siapa ya? Siap sini? Terusan ada mana nih? Ini sudah semua ini. Kita pingin yang belum. Yang belum nyoba silakan. Siapa di sini? Qadha. Sifa Anissa boleh? Silakan nyoba. Qadha, betul tadi? Qadha. 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 Bentar. Memutuskan perkara. Siapa yang biasanya memutuskan perkara ini? Allah. Qadha Allah. Boleh Allah. Qadallahu baina ibadihi misalnya ya. Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya di akhir kiamat. Baik. Terus di sini apa hurufnya? Ilahnya di bagian akhir berupa huruf Alif. alif. Bagus. Kita lihatnya yang fi'il madinya ya. Walaupun nanti kalau antum pelajari dia
mungkin aja ya huruf ilahnya dan alif gitu ya. Kita lanjut dulu. Yashu. Siapa di sini sekarang? Kita tunjuk Hafiz. Silakan Hafiz. Yashu. Apa fi'il madinya? Saha. Saha. Kita ingat sujud sahwi dari kata ini ya. Saha. Terus letakkan Saha at-talibu. sahat talibu. Murid lupa. Boleh gini aja boleh ya. Nggak perlu disebutkan lupa apa gitu. Boleh aja kayak gini. Terus apa? Sini. Huruf ilahnya berupa alif atau ya? Alif. Alif. Kita tanda di sini alif ya. Ya, ini persis seperti yang saya jelaskan tadi. Pengarang di sini cuma minta tentukan apakah ini alif atau ya. Nggak ada wawu. Padahal yashu tadi pakai wawu. Jadi dia hanya menanyakan apa huruf ilah di fi'il madinya, tidak menanyakan di apa huruf ilah aslinya dari akar kata tersebut. Kita lanjut pada yartaqi. Terakhir ya, sebelum kita tutup. Siapa yang mau menutup ini? Pak Wiranto, silakan Pak Wiranto. Irtaqa, Ustaz. Irtaqa. Irtaqa, betul. Irtaqa. Irtaqa al-musafiru as-sayyarah. Oke. Sayyarah. Dia lebih tepatnya bukan naik yang sayyarah ya. Bukan naik menunggangi. Irtaqa di sini kalau yang menunggangi ada bahasa Arabnya sendiri, irtakaba ya. Iya, Ustaz ya. Ini naik Ini untuk apa, Ustaz? meninggi ya. Naiknya meninggi. Jadi naik di sini meninggi. Apa kira-kira? Berarti bukan untuk kendaraan gitu, Ustaz ya? Bukan. Kalau kendaraan nanti ada irtakaba, naik. Naik tangga. Di antaranya. Atau Irtaqat irtakaba, maaf. Roki bayar kabu, itu naik. Yarkabu. Bayar kabu. Di sini apa? Irtaqa, apa yang naik misalnya? Teman-teman? Naik tangga. talibu fil hifz. Langsung ada. Irtaqa ilmi misalnya ya. Ilmuku naik meninggi. Irtaqal ma'u, airnya meninggi. Irtaqat dukhon, asapnya meninggi. Bisa juga ya, banyak. Baik, ini adalah materi kita. Dan insya Allah di pertemuan akan datang, yaitu besok bahas mabni dan mu'rab. Jadi satu bab, satu pertemuan, satu bab, satu pertemuan teman-teman ya. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Dan teman-teman misalnya, Ustadz, saya kok kesulitan, saya ingin belajar bahasa Arab dari dasar, silahkan masuk ke website kami. Di website kursuskuba.com, di situ bisa milih programnya apa aja ya. Itu kita bisa bantu, ada yang privat, ada yang kelas biasa, ada yang macam-macam di situ. Bahkan yang dari nggak bisa baca Quran juga ada. Silahkan dipilih di situ. Pembelajarannya, cara belajarnya mirip dengan saya barusan tadi. Tetapi lebih eksklusif lagi. Kalau di sini kan yang hadir 80, nggak semuanya dapat kebagian. Tapi kalau yang misalnya kelas-kelas reguler kayak yang sekarang kita buka, itu lebih banyak ya. Maksudnya kayak kelas reguler ini saya buka ya. Ini di sini kenapa kok saya sampaikan ke teman-teman? Karena kalau kita buka pendaftaran itu biasanya langsung penuh. Jadi contoh aja ya, kuota sekarang aja itu tinggal dikit ya. Di sini saya kasih tunjuk di yang kelas reguler sekarang sisa di situ tertulis 11-13. Sebenarnya enggak ya. Paling kurang dari 10 orang lagi. Pendaftarannya sisa 16 hari lagi. Nunggu buka lagi masih lama. Jadi mumpung sekarang lagi dibuka, teman-teman segera daftar kalau yang pengen dari dasar banget. Ini diantaranya ya. Diantaranya kelas yang Arabiah Benedict, tapi dia nggak terlalu dasar ya ini ya. Cuman cocok aja buat yang dari dasar juga bisa. Itu, pelatihan berbicara bahasa Arab, ini kelas yang sedang kita buka sekarang. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena biasanya setiap kita buka pendaftaran, pasti ada yang terlambat daftar, terus jadinya dia nggak bisa ikut. Kalau nggak bisa ikut terus sudah nggak bisa diterima ya. Kalau kuotanya full kita nggak bisa toleransi satu orang pun. Jadi dia orang ke-17 ya udah dia nggak bisa masuk. Karena maksimal kuotanya misalnya 16. Itu ya teman-teman. Kalau mau ikut silakan langsung di websitenya. Di mana websitenya Ustadz? Kursuskuba.com, kelihatan di layar itu ya. Di situ. Atau bisa hubungi admin yang ada di grup WhatsApp. Baik, kita di sini ada pertanyaan barusan. Coba saya bahas pertanyaan-pertanyaan tentang fi'il mu'tal. Di sini ada fi'il mu'tal tadi juga dirubah ke fi'il mati atau mudhari. Apakah ada rumus tertentunya atau memang ada dari sananya? Bagus. Pertanyaan tentang itu adalah berkaitan dengan wazan fi'il. Di mana dibahas di ilmu shorof. Wazan itu atau disebut dengan rumus. Rumus perubahan fi'il. Kenapa Ustadz tadi ada kata bakia tiba-tiba berubah jadi ya beqa. Ketika madi dan mudhari'nya kok kenapa berubah dan kenapa bisa berbentuk seperti itu? Ini ada rumusnya. Di mana rumusnya dipelajari? Di ilmu yang namanya ilmu shorof. Shorof artinya adalah perubahan. Shorof artinya perubahan kata. Nah, dia membahas perubahan kata. Begitu. Nah, kalau untuk ilmu shorof secara
Perinci kita belum punya kelas yang live, tapi kita pernah ngadakan ya. Acara-acara ilmu shorof pernah kita adakan sebelumnya. Dan juga bisa teman-teman masuk di mana kalau ilmu shorof. Di situ kita ada pembahasan kitab ilmu shorof itu lebih banyaknya di sini. Di Kuba Plus. Sementara ini baru tersedia di situ. Apa itu Kuba Plus? Bisa dicek aja di websitenya kubaplus.com. Di situ saya bahas streaming dia, tapi hanya rekaman ya. Kelas rekaman, bukan kelas live. Di situ ada kitab-kitab shorof yang dibahas. Banyak pilihannya di situ. Silakan kunjungi aja websitenya kubaplus.com. Gitu ya. Di situ dibahas. Intinya sekarang kita hanya bisa membahas ini dulu teman-teman. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi di hari Ahad di waktu yang serupa, insya Allah jam 4 sore. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat buat semua teman-teman di sini dan juga mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.